Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Bagaimana Bapak. kabar kalian? Iya, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Baik, Baik, Pak. Baik, Tuhan Pak. baik. Sehat, luar Pak. biasa, Pak. Nah, sebelumnya kalian Amin. sudah melakukan absensi? Silahkan lihat Sudah, absensi Pak, ya di Google Classroom sudah. Udah, Pak. Sekarang Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran kita dimulai. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya tentang 3 hal. Yang pertama, kalian pernah melihat titik embun di pagi hari? Sering, Pak. Sering. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Kira-kira bentuknya seperti apa ya? Bulat, Bulat, Pak. ya. Kayak air di daun talas, Pak. Adapun tujuan pembelajarannya, nanti selain kalian menguasai konsep tentang tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas, selain itu, kalian juga diharapkan untuk melakukan percobaan secara mandiri, secara teliti dan objektif. Nanti kalian melaporkannya dalam bentuk laporan yang tertulis. Nah, yang pertama ini tentang anggang-anggang. Silakan kalian cermati tisunya ya, di gelas 1 dan gelas 2. Kita mempunyai 4 jenis fluida. Perhatikan gerakan dari bolanya, nak. Berdasarkan ketiga video tersebut, apa yang kalian ingin ketahui atau apa yang kalian ingin tanyakan? Silahkan, nak. Saya tertarik ini, Pak. Kok ini ya beda-beda, Pak ya? Setiap ini bolanya jatuh itu, Pak. Tuh. Kenapa ya kira-kira, Pak? Itu ya? Saya melihat video yang kedua, Pak. Yang saya perhatikan, biru duluan naik, Pak. Menyerap ke tisunya, terus lebih dulu jatuh cairan yang birunya. Kenapa ya, Pak? Permukaan adalah sebuah kecenderungan suatu zat cair untuk menegang pada permukaannya, sehingga seolah-olah kita melihat ada suatu lapisan elastis di atas permukaan zat cair itu. Dirumuskan oleh gamma sama dengan F per D. Gamma sama dengan F per D, namun D ini berbeda. D adalah 2 kali dari panjang kawat yang berada di bawah kawat U. Gammanya itu adalah tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, F itulah gaya dengan satuan meter, D panjang permukaan, dan L itu adalah panjang kawat. Itu kalau nggak salah hitungannya saya dapat 1,47 kali 10 pangkat min 2, Pak. Benar, Pak? Oh, benar sekali Agus. Iya, Pintar Pak, sekali, Nak, sama. ya. Doti juga pintar ya, benar jawabannya 1,47 kali. Terima kasih, Pak. Nah, peristiwa naik atau turunnya suatu zat cair itu melalui celah-celah kecil. Nah, bagaimana cara kita menghitung besarnya kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler ini? Kita dapat menggunakan persamaan A sama dengan 2 gamma cos theta per Rho dikali J dikali R. Ukuran kekentalan suatu fluida itu dinamakan dengan viskositas. Jika suatu benda kita masukkan dalam fluida yang kental, maka gerakan benda itu akan mengalami gaya gesekan yang diberikan oleh fluida kental itu. Gaya gesekannya dinyatakan oleh persamaan 6 πr dikali eta dikali V ya. Jika suatu benda, misalnya berbentuk bola, dilemparkan atau dilepaskan tanpa kecepatan awal dari suatu fluida, benda itu akan mengalami kecepatan maksimum. Nah, kecepatan maksimum. Kemudian setelah kecepatan maksimum itu tercapai, maka kecepatan ini akan bergerak secara konstan. Kecepatan benda yang konstan ini kita namakan dengan kecepatan terminal. Nah, besar kecepatan terminal itu dinyatakan oleh persamaan Vt sama dengan 2/9 R kuadrat G per eta dikali massa jenis benda dikurangi dengan massa jenis fluida. Nah, sekarang saatnya kita melakukan percobaan mandiri ya. Saya kasih waktu kalian 40 menit untuk melaksanakan kegiatan praktikum percobaan mandiri ini. Gimana anak-anak? Lancar pekerjaan LKPD-nya? Alhamdulillah lancar, Pak. Ketika saya melakukan percobaan itu, Pak, dengan meletakkan silet, Ya. itu ketika diletakkan di atas air minum, itu dia siletnya terapung, Pak. Kemudian ketika diletakkan di deterjen, air yang dicampur dengan deterjen seperti itu, ternyata
itu sulit sekali untuk mengapungkan, bahkan dia langsung tenggelam, jadi kayak gitu Bapak. Ya, benar. Agus kira-kira tahu kenapa itu tuh bisa terjadi, Gus? Mungkin karena seperti yang dijelaskan tadi, karena tegangan permukaan Pak. Ya, tegangan permukaan, jadi bisa kemungkinan ini Bapak, yang air yang dicampur deterjen itu tegangan permukaannya akan berbeda dengan air minum seperti itu. Sepertinya dapat saya simpulkan itu kalau air gaya adhesinya lebih besar daripada Siapa adhesi? kohesi lebih besar, artinya sesama air saling kuat ikatannya. Nah, sedangkan di larutan itu kayaknya adhesi yang lebih besar. Benar bahwa tegangan permukaan dari air itu menahan silet yang ditaruh di atas permukaan air karena gaya kohesinya lebih besar ya untuk mengikat antar sesama molekul air itu sehingga siletnya tidak jatuh. Namun perlu dipahami juga bahwa besarnya tegangan permukaan air ini ada batasnya, nak. Ya, tidak selamanya bisa menahan itu. Seperti kita ibaratkan jika kita menaruh HP di atas meja, kan HP-nya tidak akan jatuh. Namun jika kita menaruh bulldozer misalnya di atas meja, kan jatuh bulldosernya misalnya. Artinya ada batas tertentu juga untuk ketegangan dari permukaan zat cair itu. Namun tetap tegangan permukaan itu berpengaruh terhadap keadaan silet yang mengapung tadi ya. Oke. Kemudian jika kita isi dengan larutan deterjen, kenapa itu siletnya jatuh? Itu karena larutan deterjen itu merusak tegangan permukaan dari zat cair itu atau air itu. Karena kecenderungan tegangan permukaan air itu membentuk luas permukaan yang sekecil-kecilnya. Jika diberi larutan deterjen, maka luas permukaan dari air itu akan semakin lebar. Karena luas permukaannya lebar, maka tegangan permukaannya akan semakin kecil, nah ya, sehingga silet itu akan mudah untuk jatuh. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan Stella dan Aziz tadi, yang pertama Aziz itu melihat bahwa masing-masing benda kecepatannya berbeda, seperti itu ya, Aziz? Iya Pak. Aziz sudah tahu sekarang kenapa kira-kira itu? Ukuran kekentalan dari masing-masing zat cair atau fluida tadi itu Pak, sepertinya yang mengakibatkan perbedaan kecepatannya tadi ya, mengakibatkan perbedaan jatuhnya tadi sampai ke dasar tadi. Antara madu tadi saya lihat lebih lambat Pak ya. Ya, benar sekali. Ya, benar. Madu itu paling kental lah ya. Ukuran kekentalnya paling besar ya. Terus Stella tadi bertanya tentang tisu ya, yang berbeda itu ya. Nah, kira-kira kenapa Stella sebelum saya jawab? Karena ada gejala kapilaritas ya Pak. Ya, benar. Yang naik turunnya itu di pipa kapiler tadi ya, zat cair. Tapi saya masih kurang paham Pak, itu biru lebih cepat naik apa karena kohesi adhesinya itu ya Pak? Biru lebih cepat turun itu airnya karena saya lihat itu pilingan tisunya itu lebih kecil atau lebih membentuk bulatan yang lebih kecil daripada yang sebelah kiri yang warnanya kuning ya. Sehingga kalau kita lihat jika semakin kecil pipa kapiler yang dilewati oleh zat cair, kan semakin cepat dia bergerak zat cairnya. Nah, saya ingin menyampaikan terima kasih ya kepada seluruh anak-anak karena kalian begitu antusias mengikuti pembelajaran Bapak. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran? Tegangan permukaan itu adalah dipengaruhi oleh gaya kohesi dan adhesi. Kapilaritas itu berarti mempengaruhi daya serap permukaan atau celah-celah kecil dari sebuah pipa kapiler. Makin kental suatu fluida, maka semakin besar gaya gesek benda yang bergerak pada fluida tersebut. Beri aplaus sekali lagi untuk Dorothy ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa kalian juga harus mengerjakan penugasan ya. Kemudian jangan lupa menilai diri kalian sendiri selama mengikuti pembelajaran. Karena ini pertemuan kita terakhir, berarti minggu depan kita penilaian harian ya. Sebelum pembelajaran kita tutup, silakan mungkin ada yang mau memimpin doa. Selesai. Terima kasih Hendra. Sebelum Ya, saya Pak. tutup, saya ingin menyampaikan ikan hiu makan buah tomat. Thank you so much. Terima kasih nak ya. Selamat pagi. Selamat pagi Thank you so Bapak. much, Terima Bapak kasih Guru. Bapak. Pagi Bapak. Terima kasih Bapak.